Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dewi Cahyani selaku dosen pengampu mata kuliah analisis investasi dan portofolio syariah. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Azahra Fitriani, Abi Yuzikril, Lina Rahmawati, dan juga Putri Rahmadani akan mempresentasikan materi mengenai penilaian saham biasa syariah. Baik, adapun materi yang akan kami bahas yaitu yang pertama mengenai teori penilaian, yang kedua analisis perusahaan dan penilaian saham, yang ketiga penilaian saham biasa dan saham preferan, dan yang keempat penilaian berdasarkan metode discount dividend, model, analisis PE, dan price to book value. Baik, yang pertama mengenai teori penilaian. Di sini terdapat tiga pendekatan yang bisa kita gunakan untuk menilai sebuah aset, yaitu nilai likuidasi aset, nilai pasar aset, dan juga nilai atas biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset atau nilai biaya perolehan aset. Nah, yang pertama nilai likuidasi aset, yaitu nilai yang diperoleh jika aset tersebut dijual dalam kondisi mendesak atau terpaksa yang biasanya dilakukan dalam waktu singkat, seperti dalam proses kebangkrutan ataupun lelang. Adapun karakteristiknya yaitu yang pertama, biasanya nilainya itu lebih rendah dari nilai pasar karena penjualannya dilakukan dengan cepat. Dan yang kedua, biasanya dipengaruhi oleh urgensi waktu, kondisi aset, dan juga tingkat permintaan pasar saat likuidasi. Contohnya, ketika sebuah mesin yang memiliki nilai pasar 500 juta, mungkin hanya dihargai 300 juta dalam lelang likuidasi. Lalu yang kedua, nilai pasar aset, yaitu nilai wajar aset di pasar terbuka yang mencerminkan harga jual yang disepakati antara pembeli yang bersedia membeli dan juga penjual yang bersedia menjual, dengan asumsi keduanya memiliki informasi yang memadai dan tidak berada di bawah tekanan. Adapun karakteristiknya yaitu yang pertama, ditentukan oleh kekuatan penawaran dan juga permintaan. Dan yang kedua bergantung pada kondisi pasar dan juga tren ekonomi. Contohnya, yaitu ketika sebuah properti dinilai memiliki harga pasar 2 miliar dan berdasarkan transaksi properti serupa di kawasan yang sama. Dan yang ketiga yaitu nilai biaya perolehan aset, yaitu nilai yang mencerminkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh suatu aset, termasuk harga pembelian dan biaya tambahan seperti pengangkutan, pemasangan, pajak, dan lain sebagainya. Karakteristiknya yaitu yang pertama, merupakan nilai historis atau nilai akuntansi, bukan nilai wajar ataupun nilai pasar saat ini. Dan yang kedua, tidak mencerminkan perubahan nilai akibat depresiasi ataupun apresiasi aset. Contohnya, ketika sebuah mesin yang dibeli dengan harga 1 miliar, ditambah biaya pengiriman 50 juta, dan juga biaya pemasangan 20 juta, maka nilai biaya perolehannya adalah sebesar 1,07 miliar atau 1 miliar 70 juta. Nah, berikut ini adalah dua pendekatan yang bisa kita gunakan untuk menilai aset saham. Dalam menilai aset saham, maka yang diestimasikan merupakan nilai aset tersebut di masa mendatang. Nilai aset di masa mendatang ini dapat ditentukan oleh dua pendekatan, yaitu pendekatan fundamental dan juga pendekatan stokastik. Yang pertama, pendekatan fundamental, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis faktor-faktor dasar yang mempengaruhi nilai intrinsik saham. Nilai saham di masa mendatang diestimasi berdasarkan kinerja keuangan perusahaan, kondisi ekonomi, dan juga faktor-faktor lain yang bersifat nyata dan mendasar. Tujuannya adalah untuk menentukan nilai intrinsik saham dengan membandingkannya terhadap harga pasar. Apakah saham tersebut layak dibeli atau under value, ataupun sebaiknya dijual atau yang bersifat over value. Lalu yang kedua, pendekatan stokastik. Pendekatan ini menggunakan model probabilistik untuk memperkirakan nilai saham di masa mendatang. Hal ini didasarkan pada analisis pergerakan harga saham historis yang dianggap bersifat acak atau mengikuti pola tertentu. Yang tujuannya adalah untuk memprediksi kisaran harga saham di masa mendatang beserta probabilitasnya
sehingga investor bisa mengantisipasi resiko yang mungkin terjadi. Oke, selanjutnya kan tadi kita udah ngebahas tentang teori penilaian yang udah dijelaskan oleh Lina. Nah, selanjutnya di sini lebih dalam lagi kita ngebahas terkait penilaian saham biasa dan saham preferen. Tapi sebelum itu, di sini ada beberapa perbedaan antara saham biasa dengan saham preferen dari satu, 2, 3, 4, 5, 6 dari 7 aspek. Yang pertama dari segi hak suara. Jadi kalau saham biasa itu pemegang sahamnya itu mereka punya hak suara di RUPS gitu. Baik hak suara kayak misal dalam bentuknya tuh penting kayak misal ada perubahan direksi atau ada perubahan dividen yang diberikan dan sebagainya gitu. Nah, sedangkan kalau saham referen itu umumnya para pemegang saham itu nggak punya hak suara dalam RUPS. Lalu dari segi dividen, mungkin ini yang akan membedakan di segi perhitungan antara penilaian saham biasa dengan saham preferen, di mana kalau misalkan saham biasa itu dividennya nggak dijamin gitu, nggak dijamin ada dan nilainya itu bisa berfluktuasi, bisa naik, bisa turun gitu. Jadi nggak tetap. Sedangkan kalau saham preferen itu biasanya dividennya itu tetap dan lebih prioritas dibandingkan dengan saham biasa. Nah, lalu dari segi prioritas aset. Nah, kalau saham biasa itu dia eh, di prioritas terakhir ketika perusahaan mengalami likuidasi. Nah, sedangkan kalau saham referen itu pemegang sahamnya punya prioritas khusus ketika perusahaan mengalami likuidasi gitu. Jadi lebih apa ya, lebih punya privilege lah gitu. Lalu yang keempat, dari segi potensi keuntungan. Nah, kalau saham biasa itu dia potensi keuntungannya lebih besar. Kenapa? Karena balik lagi dividennya itu bisa berubah-ubah. Jadi kalau misalkan perusahaannya itu dapat labanya besar ya berarti bisa aja dividennya dinaikin kan dividen yang diberikan perusahaan ke pemegang saham. Nah tapi kalau saham referen itu nggak bisa. Kenapa? Karena cenderung stabil gitu. Mau perusahaannya untungnya banyak ataupun mau rugi, dividennya ya tetap segitu gitu dari awal sampai akhir. Lalu yang selanjutnya dari segi hak dan keuntungan. Kalau saham biasa itu pemegang sahamnya bisa menerima dividen tambahan setelah dividen yang udah diberikan. Sedangkan kalau saham referen itu nggak bisa. Lalu dari segi konversibilitas. Nah, kalau saham biasa itu nggak bisa dikonversi jadi saham preferen. Tapi sebaliknya kalau saham preferen itu ada beberapa yang bisa dikonversi jadi saham biasa. Dan terakhir dari segi resiko. Kalau saham biasa itu dia lebih beresiko karena nggak ada jaminan dividen yang tetap dan ataupun pengembalian modal. Sedangkan kalau saham preferen itu lebih rendah risikonya karena dividennya itu tadi tetap gitu dan ada apa ya lebih diprioritaskan gitu. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada penilaian saham biasa. Nah, perhitungan nilai saham biasa dengan dividen sebagai dasar dilakukan dengan asumsi bahwa investor itu bersedia untuk membayar suatu saham di masa mendatang dengan harga jual dan dividen di masa yang akan datang karena dividen masa sekarang dan masa yang akan datang itu kan bisa berubah-ubah gitu. Di sini ada namanya perhitungan dividen diskon model. Nah, perhitungan dividen diskon model ini adalah perhitungan saham dengan harga sekarang yang menyatakan bahwa nilai saham itu sama dengan present value dari semua dividen yang diharapkan akan diterima di masa yang akan datang. Rumusnya itu adalah present value atau nilai saat ini sama dengan dividen uh, di tahun pertama dibagi satu ditambah K. K itu adalah return yang diharap gitu atau bisa dibilang expected return gitu atau dividen yang diharapkan diterima gitu ditambah sama dividen di tahun kedua dan seterusnya sampai dividen di tahun ke N. Boleh di sini ada contoh perhitungan penilaian saham biasa. Di sini diramalkan pada PT ABC itu menerima dividen sebesar Rp300, Rp324, dan Rp350 untuk tahun yang akan datang. Nah, pada akhir tahun ketiga, PT ABC ini itu menjual sahamnya seharga 9.448. Lalu pertanyaannya, berapa harga saham tersebut kalau misalkan return yang diharapkan itu 12%? Jadi tinggal dimasukin aja angka-angkanya dan didapatkan present value-nya itu 7.500. Berarti harga sahamnya adalah 7.500 kalau dia mengharapkan return yang didapatkan itu 12%. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada perhitungan untuk
penilaian saham preferen. Kan tadi saham preferen itu dividennya tetap dan jumlah waktu yang diberikan atau pembayaran perusahaan ke pemegang saham itu kan waktunya tuh nggak terbatas gitu. Dalam arti dia tuh perpetuitas gitu, bukan anuitas. Jadi eh, nggak terbatas waktu tertentu gitu. Makanya di rumusnya nggak ada kayak tadi yang ada tahun ke end dan sebagainya gitu. Tapi cuma satu rumusnya yaitu present value sama dengan dividen tahunan per lembar saham dibagi sama tingkat return atau pengembalian yang disyaratkan pada saham referen. Nah, contoh perhitungannya juga ada di sebelah kanan. Boleh di next. Oke, selanjutnya ini ada analisis perusahaan yang kita angkat dari topik ini, yaitu perusahaan Indofood atau perusahaan ICBP. Yang mana pada perusahaan ICBP ini merupakan perusahaan makanan seperti yang kita tahu, makanan dan minuman. Dan dia ini tuh sudah termasuk ke dalam listing saham syariah di Indonesia kayak gitu. Makanya kita ambil ICBP. Baik, mungkin kalau teman-teman tahu, mungkin dari kegiatan usaha dulu kita bahas, itu produk konsumen ya. Ini contohnya ada mie instan, itu kayak ada Indomie gitu-gitu. Terus juga susu, minyak goreng, dan dia distribusinya tuh ternyata nggak cuma di Indonesia aja loh, tapi juga bahkan ekspor juga kayak gitu. Itu perusahaan yang cukup bagus lah berarti. Nah, dari kegiatan usaha itu kita lihat nih kinerja keuangannya. Dari yang pertama itu kita untuk melakukan analisis itu kita akan melakukan lihat dari rasio lancarnya dulu. Bagaimana perusahaan itu tuh apakah lancar gitu loh sistem keuangannya. Itu yang rumusnya itu dapat dari current asset atau dibagi sama current liabilities atau kayak aset yang lancar dibagi sama utang yang lancar. Itu didapatkan hasilnya adalah 1,92. Artinya apa, Bang? Nah, artinya itu adalah ketika perusahaan itu dia punya utang, kemampuan bayarnya itu segimana gitu, dan ini menunjukkan angka 1,92 itu berarti kayak perusahaan itu bisa membayar hampir dua kali lipat dari utangnya, jadi aset itu dua kali lipat lah dari utangnya, jadi ya bisa dibilang lancar banget gitu loh, aman. Terus yang kedua itu dari solvabilitas. Ini dari total aset secara yang keseluruhan dibagi total utang secara keseluruhan dibagi sama total aset. Ini berarti kayak asetnya itu didapat dari utang apa enggak sih? Nah, secara kalau kita lihat di sini dia itu angkanya 0,46, artinya kayak cuman setengahnya aja kok. Ya berarti itu kayak solvabilitasnya lumayan bagus banget gitu loh untuk perusahaan untuk sebesar ini perusahaannya gitu loh. Nah, selain itu kita lihat dari manajemen industrinya. Dia itu juga memang sudah punya reputasi cukup tinggi ya di Indonesia gitu loh. Dimana ya orang-orang Indo juga lebih sering pakai produk itu. Contohnya untuk mie instan aja kan ya udah gitu loh. Emang udah jadi rajanya lah gitu kan. Terus selain itu juga board of directornya itu juga mereka berpengalaman gitu loh. Nggak yang ecek-ecek. Tapi kayak yang emang udah bagus gitu loh. Terus juga mereka punya komitmen untuk berkelanjutan juga gitu loh. Entah itu dari produknya, terus juga dari program CSR-nya mereka, itu juga mereka sudah menerapkan program berkelanjutan. Terus kalau emang kita bahas nih tentang persaingan industrinya, nah mereka juga ya memimpin gitu loh di sektor makanan dan minuman ya. Mau kita bahas apa lagi memang sudah rajanya gitu loh. Terus juga ya potensi pasarnya juga terus tumbuh karena kenapa? Karena memang dia bergerak di bidang konsumen yang emang bener-bener primer gitu loh. Kayak Indomie lah contoh kayak yang itu kan kayak hal yang emang basic yang mungkin emang mau dari orang miskin sampai kaya pun ya beli itu gitu loh. Nggak cuman masalah harga tapi juga emang kayak ya udah kegunaan yang emang simple, rasanya enak, murah gitu loh. Dan itu menjadi daya tarik tersendiri gitu. Mungkin boleh di next. Selanjutnya ada analisis sahamnya teman-teman. Boleh di next dulu. Nah, tadi kita udah lihat perusahaannya gitu kan dari segi perusahaan. Nah, sekarang kita lihat dari sahamnya nih. Ternyata ICBP itu gimana? So, kita lihat dari rasio keuangan syariahnya dulu nih. Karena kan kita pengen tahu nih, dia sebenarnya benar-benar syariah apa enggak nih. Nah, kita lihat yang pertama itu dari rasio utang bunga terhadap aset gitu loh. Setelah saya cek dan saya hitung, ternyata ICBP ini dia punya utang terhadap bunganya itu 34,5%. Ini utang yang bunganya doang ya dibanding sama asetnya itu 34,5%. Yang mana seharusnya ya dari peraturan itu kalau buat saham syariah itu seharusnya maksimal itu di angka 33%. Dan ini yang menjadi concern saya dan itu kayak unik aja gitu sekelas ICBP tapi dia punya apa ya ada hal yang mengganjal gitu loh nggak sesuai sama peraturan syariah di mana dia utang bunganya tuh lebih tinggi 1%, dan itu mungkin
bisa ditoleransi tapi juga harus dievaluasi sama pemilik perusahaannya karena emang perusahaan udah gede masa hal sekecil ini nggak bisa diatasin gitu. Tapi kalau kita lihat dari rasio yang lain itu dari rasio pendapatan non halalnya itu dia 0%. Jadi kalau pendapatan dari bunga gitu-gitu terus dari pendapatan ya pokoknya yang non halal kayak penjualan miras itu mereka alhamdulillah nggak ada. Jadi bener-bener 0% sejauh yang saya lihat di laporan keuangannya. Dan kalau kita lihat di peraturan itu maksimal kan 10% ya dan dia 0% gitu loh. Ini 10% bukan berarti kayak perusahaan ini jual miras 10% pokoknya enggak. Pokoknya itu kayak pendapatan dari bunga gitu-gitu itu termasuk ke apa pendapatan non halalnya kayak gitu. Terus yang kedua dari risiko saham syariah. Ini ada volatilitas. Volatilitas itu apa Bang? Volatilitas itu adalah perbandingan antara harga saham tertinggi dia sama harga terendah dia harga sahamnya. Setelah saya lihat itu setelah ini ya 1 tahun periode itu di tahun 2023 dia memiliki nilai saham itu maksimal 7.550 sedangkan minimalnya itu 6.050. Berarti kan kayak pergerakan harga sahamnya itu dari rendah ke tinggi itu nggak yang terlalu apa ya signifikan lah maksudnya kayak bedanya 1.500 gitu. Artinya kayak nggak yang dari 300 perak jadi 10.000 enggak kan ya segede itu ini cuman beda 1.000-an doang dan itu kayak yang mungkin naiknya sekitar berapa persen gitu dan itu juga menunjukkan pergerakan saham yang bagus gitu loh karena nggak yang signifikan. Terus kedua dari risiko sistemik ini dia ada sedikit trouble kalau menurut saya karena dia itu ketergantungan sama produk-produk impor ya karena bahan baku dia nih misal kayak Indomie dia itu bahan bakunya kan gandum ya. Nah gandumnya itu tuh nggak diproduksi di Indo, sekalipun di Indo juga dikit gitu, nggak sebanyak, nggak semasif itu. Dia kira impor. Nah ini yang jadi masalah karena kan kalau impor itu kan berarti tergantung sama negara lain. Yang mana kalau negara lain lagi nggak stabil, ya harga gandum juga nggak stabil. Dan Indofood itu kalau teman-teman tahu, dia juga jarang banget kan buat naikin harga. Harganya tuh ya stagnan lah. Mungkin kalau dalam beberapa tahun mungkin naik kayak gope 1.000 itu hal yang wajar inflasi juga. Tapi ini itu nggak yang naik turun gitu loh paham kan? Nah, kayak kurang lebih kayak gitu teman-teman. Terus juga dari daya beli mereka juga ya tergantung daya beli juga sih namanya emang orang jualan kan. Terus risiko non sistemik artinya apa? Artinya kayak persaingan di pasar persaingan di pasar ini kayak Indofood tuh nggak cuma satu-satunya dan Indofood tuh harus sadar gitu loh. Kalau mereka tuh nggak satu-satunya. Ada contoh lain kayak misal dari Garuda Food atau dari Mayora itu mungkin bisa jadi pesaing kuat mereka gitu loh. Kalau emang mereka lengah dikit bisa kecolong tuh apa namanya potensi pasar mereka kayak gitu. Apalagi dari varian mie aja tuh udah banyak banget kan yang mungkin kalau meleng dikit wah ada varian baru dari pesaing kayak gitu. Ini kalau kendala operasional contohnya tadi ya kayak misal buat apa namanya buat operasi misal melakukan produksi mie itu dia harus impor gitu-gitu itu kendala non sistemiknya. Nah, selanjutnya kita analisis fundamental mereka. Pendapatan neto dia dari tahun 2022 ke tahun 2023 setelah saya analisa saja simpelnya itu mereka naik 1%. Laba tahun berjalan juga naik signifikan dari 2022 ke 2023. Terus juga rasio lancarnya tadi bagus, rasio utang terhadap aset juga moderat gitu. Terus juga bahan baku gandumnya itu juga dari luar. Ini yang mungkin jadi concern. Tapi sisanya itu udah cukup bagus, bagus banget malah. Karena mereka pendapatannya itu naik dan juga kayak labanya itu juga signifikan naik gitu. Dan itu yang hal yang bagus banget. Terakhir, ya mereka juga sebagai yang tadi saya bilang ya, dia itu pemimpin sektor makanan dan itu juga potensinya sangat bagus gitu. Mungkin dari saya itu aja, boleh dilanjut. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya yang sangat informatif, Saudara Abiu. Di next ini ada valuasi saham dengan metode discounted dividend model, analisis PE, dan price to book value atau PBV. Nah, tujuan valuasi dengan tiga metode ini adalah untuk membuat investor ini bisa membuat keputusan investasi yang lebih cerdas, yaitu dengan membeli saham yang undervalue atau dihargai di bawah nilai wajar dan menghindari saham yang overvalue, serta mengukur potensi keuntungan yang bisa diperoleh. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Putri juga mengenai discounted dividend model. Nah, di sini aku mau nambahin terkait DDM ini ada keunggulan dan keterbatasannya terutama pada saham syariah. Keunggulannya itu ada dua.
DDM ini fokus pada dividen yang nyata sebagai bentuk pengembalian bagi investor dan DDM ini sesuai dengan prinsip syariah karena menghindari spekulasi yang berlebihan. Namun keterbatasannya terletak pada DDM ini tidak cocok untuk perusahaan yang tidak membayarkan dividen atau memiliki kebijakan dividen yang tidak stabil. Nah, yang kedua, keterbatasannya itu adalah sulit untuk menentukan tingkat pertumbuhan dividen dan tingkat diskonto yang akurat. Boleh di next. Ya, berikut ada rumus DDM, ada DDM sederhana untuk mengukur pertumbuhan yang konstan. Nah, kalau DDM multitahap ini untuk menghitung pertumbuhan yang tidak konstan. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada valuasi dengan analisis PE ratio atau price to earnings. Nah, digunakan untuk menilai harga saham suatu perusahaan relatif terhadap laba bersih per sahamnya atau earnings per share atau EPS. Nah, price to earnings ini mencerminkan ekspektasi pasar terhadap potensi pertumbuhan laba perusahaan di masa depan. Nah, adapun keunggulan dan keterbatasannya pada saham syariah, keunggulan yang pertama yaitu mudah dipahami dan digunakan untuk membandingkan valuasi saham. Yang kedua, relevan untuk saham syariah karena fokus pada laba bersih yang halal sesuai prinsip syariah. Nah, yang ketiga, fokus pada potensi pertumbuhan untuk membantu investor syariah mengidentifikasi saham dengan prospek pertumbuhan yang baik. Namun, keterbatasannya, price to earnings ini tidak bisa digunakan jika perusahaan mencatat adanya kerugian. Nah, atau EPS-nya negatif. Rasio PE tidak mencerminkan risiko syariah secara langsung seperti komposisi pendapatan non-halal. Dan yang ketiga, rasio PE ini tidak selalu mencerminkan nilai sebenarnya karena bisa dipengaruhi oleh spekulasi pasar. Boleh di next? Nah, di sini rumus PE ratio. Nah, rumus dasarnya itu ada harga saham per lembar dibagi dengan laba bersih per saham. Nah, untuk menghitung EPS atau laba bersih per saham ini adalah laba bersih perusahaan dibagi dengan jumlah saham beredar. Nah, rumus ini sangat mudah dipahami, maka dari itu tadi sebelumnya dijelaskan bahwa PE ratio ini unggul gitu karena mudah dipahami dan digunakan untuk membandingkan valuasi saham. Boleh di next? Nah, ada interpretasi untuk hasil dari price to earnings ini. Nah, jika hasilnya tinggi, itu ditunjukkan bahwa pasar memiliki ekspektasi tinggi terhadap pertumbuhan laba di masa depan. Nah, dalam saham syariah, jika PE-nya tinggi, ini harus ditinjau apakah perusahaan mampu mempertahankan keberlanjutan labanya tanpa melanggar prinsip syariah. Nah, jika PE-nya rendah, nah ini menunjukkan bahwa saham tersebut under value atau bernilai murah atau pasar pesimis terhadap kinerja perusahaan di masa depan. Nah, dalam konteks syariahnya, PE rendah ini bisa menjadi peluang investasi jika fundamental perusahaan tetap sehat dan sesuai syariah. Nah, pada industri yang berbeda, rasio PE ini bisa bervariasi di antara sektor industri lainnya. Sebagai contoh, sektor teknologi cenderung memiliki price to earnings yang lebih tinggi dibandingkan sektor manufaktur atau keuangan syariah. Boleh di next? Oke, analisis yang terakhir itu adalah analisis price to book value atau PBV. Nah, rasio ini digunakan untuk menilai apakah harga pasar suatu saham itu under value atau over value dibandingkan dengan nilai bukunya. Nah, nilai buku di sini itu mencerminkan aset bersih perusahaan setelah dikurangi kewajiban sehingga PBV ini menunjukkan seberapa besar investor bersedia membayar setiap rupiah dari nilai aset bersih perusahaan. Nah, adapun keunggulan dan keterbatasannya, keunggulannya itu ada dua. PBV ini fokus pada nilai aset real perusahaan yang relevan dalam analisis syariah. Nah, di mana kan syariah itu berpaku pada uh, aset yang ada yang real gitu. Jadi PBV ini cocok banget dan yang kedua itu PBV ini sederhana dan mudah dipahami sehingga mempermudah analisis awal untuk valuasi saham. Nah, tapi keterbatasannya PBV ini mungkin tidak relevan untuk sektor seperti teknologi atau jasa di mana ada nilai intangible yang lebih dominan. Nah, nilai buku ini bisa undervalue juga atau overvalue jika aset perusahaan tidak
dinilai ulang secara berkala, dan yang terakhir keterbatasannya itu tidak mencerminkan potensi pertumbuhan atau PBV di sini tidak mempertimbangkan prospek pendapatan di masa depan. Boleh di next? Nah, interpretasi PBV juga ada, misalkan dia kurang dari satu, itu artinya sahamnya undervalue, sehingga harga pasar itu lebih rendah dari nilai aset bersih perusahaan. Nah, dalam konteks saham syariah, hal ini bisa menjadi peluang menarik jika fundamental perusahaan sehat. Nah, kalau misalkan PBV-nya sama dengan satu, nah hal ini menunjukkan bahwa harga pasar setara dengan nilai buku. Nah, atau saham dianggap dihargai sesuai dengan aset bersihnya. Adapun kalau misalkan PBV-nya lebih dari satu, diartikan bahwa sahamnya overvalue, yang menunjukkan harga pasar lebih tinggi daripada nilai bukunya. Nah, ini dapat mencerminkan juga ekspektasi pertumbuhan yang tinggi, tetapi perlu dievaluasi apakah kinerja perusahaan cukup mendukung. Boleh di next. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai penilaian saham biasa syariah pada mata kuliah analisis investasi dan portofolio syariah pada materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa diterima baik dan informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.